Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'rifu ta'ala wasallam. Saya saling sama dua alamannya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal selanjutnya yaitu kita membahas tentang bagian-bagian sholat atau aturan-aturan sholat. Faslun ari ieu teh hiji pasal. Arkanu sholati ari pirang-pirang rukuna sholat. Sab'ata asyara eta 17. An-niyatu tegasna kahiji niat. Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asali suari nu katiluna al-qiyamu eta nangtung atau ngadeg al-qadiri kanu kawasa fil fardi dina salat fardu. Ar-rabiu ari anu kaopatna qiraatul Fatihah eta baca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana ar-ruku'u eta ruku'. Asadi suari pagendapna at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu ruku'. As-sabi'u ari nu katujuna al-i'tidalu eta i'tidal udang dina ruku'. As-saminu ari kadalapana at-tumaninatu fihi at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu i'tidal. At-tasimu ari nu kasalapana as-sujudu eta sujud marrota ini dua balikan. Al-ashiru ari anu kasapuluna at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu sujud. Al-hadiyah asyara ari anu ka-11na al-julusu eta diu baina sajadataini antara dua sujudan. Asani asyara ari anu ka-12na at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu diuk di antara dua sujud. Asalisa asaro ari anu ka-13na at-tasyahhudu eta maca tasyahud at-tasyahud akhiru eta maca tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara ari anu ka-14na al-qu'udu eta diu fihi dina tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari anu ka-15na as-shalatu eta maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu diuk tasyahud akhir. Asadisa asyara ari nu kagenepna assalamu eta maca salam. Asabi'a asyara ari ka-17 at-tartibu eta tartib. Rukun salat naon aya rukun teh? Rukun jeung syarat ya. Aya rukun teh sesuatu anu kudu disiapkeun, anu kudu dilaksanakeun ketika melakukan. Ketika keur dikerjakeun. Beda jeung syarat. Ari syarat mah sesuatu yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Misalnya syarat sholat berarti sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Nah kalau rukun itu adalah pekerjaan atau sesuatu yang harus dilakukan pada ketika melakukan sholat. Kamu rukun. Jadi ada syarat sebelumnya, rukun mah ketika melakukan. Jadi rukun sholat menurut kita bisa pinatun aja. Dina kitab Sapinah mah nyata ayat 17. Bila mau dina red pribadi yang 15 sama aja. Yang pertama itu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Akan tetapi di dalam sholat niat yang bersama takbiratul ihram harus bareng. Itu niat sholat. Berarti ketika takbiratul ihram teh, takbiratul ihram teh lain ngangkatkeun leungeun. Takbiratul ihram bukan mengangkatkan tangan, akan tetapi mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Nah, niat di dalam sholat itu ketika hamzahnya lafaz Allah harus sampai selesai sebelum maksimal itu sampai ro-nya lafaz Akbar.
Nah, ketika niat itu dalam hati, awas ya. Niat itu dalam hati, bukan diucapkan. Nah, ketika sebelum sholat mah, sebelum takbiratul ihram, usolli fardhul asri atau usolli fardhul isya'i arba rakaat itu sunat. Nah, ketika kita mengucapkan lafaz Allah sambil mengangkat tangan boleh. Allah, Allah. Nah, hamzah ketika hamzah lafaz Allah itu lisan kan mengucapkan Allahu akbar. Di dalam hati harus bareng. Usolli fardhul asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman kalau menjadi makmum. Kalau jadi imaman gitu. Kalau sendiri ada lillahi ta'ala. Pas dalam hati teh Allah. Nah, di dalam hati teh niat abdi sholat asar 4 rakaat kalau yang jadi makmum fardhu lillahi ta'ala. Wa akbar gitu. Harus di dalam takbiratul ihram itu niat itu harus ada di dalam takbiratul ihram. Ketika niat di luar takbiratul ihram itu di dalam sholat tidak sah. Di dalam sholatnya. Hanya harus bareng. Memulainya itu dari harus bagus itu memulai dari ketika lafaz Allah, hamzah lafaz Allah sampai selesai roknya lafaz akbar itu harus selesai niat. Gitu. Bisa dipahami enggak? Jadi ketika lafaz Allah di dalam hati itu niat. Usolli fardhu di dalam hati awas ya. Usolli fardhu lisan tetap Allahu akbar. Nah, berarti dalam hati Allah dalam hati itu usolli fardhul asri arba rakaatin mustaqilan atau usolli fardhul maghrib salasa rakaatin mustaqilan dan mengumumkan ta'ala wa akbar atau pakai bahasa Sunda dan naon. Niat habis salat asar kalian patokat kan jadi makmum ngarep kiblat lillahi taala. Atau kieu cukup niat habis salat asar jadi makmum lillahi taala. Cukup sakitu. Kenapa? Wa akbar. Lalu ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram itu jangan putus atau jangan putus, jangan Allahu akbar. Nah, salah itu, batal. Ya, gini, rukun sholat yang 17 terbagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun i'tiqadi, ada rukun fi'li. Mana rukun i'tiqad? Niat di dalam hati, karena niat di dalam hati. Mana yang rukun qauli? Di antaranya takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasawuf akhir dan sholawat. Itu rukun qauli dan salam. Mana rukun fi'li? Yaitu ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud. Gitu. Tasawuf akhir duduk di antara dua tasawuf akhir, duduk tasawuf akhir itu rukun fi'li yang pekerjaan. Yang 17 bagi 3. Yang pertama bangsa i'tiqad, niat bagian hati. Yang kedua rukun qauli yang harus diucapkan. Jadi ketika tidak diucapkan maka tidak sah. Mana takbiratul ihram? Contoh jalan gini sampai angkat tangan mau gagal, angkat tangan tuh. Wah, tapi nggak ada suaranya. Nah, itu tidak sah. Sedangkan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Walaupun kita mengangkat tangan, tetapi tidak mengucapkan Allahu akbar itu tidak sah. Dan lafaz Allahu akbar itu harus sempurna, jangan ini. Jangan Allahu akbar. Nah, salah. Gak boleh dipanjangkan, harus pondokan yang panjang dipanjangkan harus itu. Terus jangan sampai putus. Jangan Allah akbar atau gini. Wa akbar sama, harus sempurna dari lafaz. Hamdanya lafaz Allah sampai akbar itu kedengaran. Minimal terdengar oleh sendiri. Allahu akbar. Ya kalau jadi imam itu harus kedengar ke makmum. Allahu akbar. Harus dengar dari lafaz Allah, hamzahnya lafaz Allah sampai bar itu harus dengar. Yang gini, Allah. Udah enggak aja. Itu tidak sah salatnya. Walaupun pakai sorban, pakai jubah. Kalau salat seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena rukun qaulinya tidak dibawa di antaranya. Bisa dipahami? Jadi niat itu di dalam salat itu harus bareng ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Allah di dalam hati bareng. Allahu akbar. Nah, ketika di dalam hati tidak mengucapkan, tidak menghadirkan niat, tidak disertai dengan niat ketika sholat, takbiratul ihram tidak disertai dengan niat, maka sholatnya tidak sah. Karena niat di dalam sholat itu harus bareng, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Paham?
Mas ya. Astagfirullah harus diucapkan. Minimal terdengar sendiri. Allah. Dia jadi makmum. Si imam dia Allahu Akbar. Si imam, kita makmum. Allahu Akbar. Minimal harus terdengar sendiri. Kalau sama sendiri dalam hati, mengucapkan dalam hati, tidak diucapkan oleh lisan, gini aja. Di dalam hati takbiratul ihram tidak sah. Karena ini termasuk rukun qauli bukan i'tikad. Tuh. Jadi banyak yang kayak gitu ya, yang enggak kedengaran Allahu Akbar, kedengaran kan? Itu tidak sah salatnya. Tapi kalau makmum kan sebenarnya sudah ditabung sama imam. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak, kalau rakaat rukun dan tetap. Ya, tetap aja. Tapi kalau sekiranya kita pertamanya pakai lisan, terus selesainya itu di dalam hati, Tidak sah. ya Allah. Langsung kan gini, putus kan, jangan putus. Jangan Allah. Langsung sisanya dalam hati nih. Wa akbarnya salah, enggak sah. Karena ini takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar itu wajib diucapkan. Dan tidak boleh putus. Jangan gini, Allah Akbar, hu-nya ke bawah lagi. Allahu Bar, batal, harus sempurna. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar itu sempurna. Artinya harus terdengar dan panjang pendeknya juga. Jangan barnya jangan Allahu Akbar, salah, batal. Allah salah. Allahu Akbar, salah. Jadi harus sempurna. Kalau niatnya di awal, Di dasar. Karena niat sholat itu adalah harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Lalu ketika kita melakukan niat sebelum melakukan sholat itu bukan niat, sebutnya ngajam. Kan nanti ada an-niyatu qasdul fi'li mutayyinan an-niyatu qasdul fi'li muqtaran bi fi'li. Niat itu adalah maksud hiji perkara muktaronan bi fi'li, muktaron bae dibarengan bi fi'li kumigaweuna itu sholat, kumigaweuna itu perkara. Kan kita mau sholat. Sedangkan mulainya sholat itu niat dan takbiratul ihram. Nah, ketika rukun di antaranya itu rukun fi'il, mengerjakan itu dengan lafaz Allahu Akbar itu. Ketika sebelum takbiratul ihram niat ya belum. Makanya niat sholat itu adalah niat dan takbiratul ihram harus bersamaan, dan niat itu wa mahaluha fi qalbi, dan tempatnya niat di hati. Wa talaffudu bin niyati sunnatun. Ketika kita mengucapkan niat oleh lisan itu sunat hukumnya. Yang di sini yang wajib itu adalah niat dalam hati. Awas. Berarti sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram dan niat waktu sholat itu nggak sah, karena bukan tempatnya. Karena tempatnya niat waktu sholat itu adalah yaitu dengan bersamaan dengan takbiratul ihram, kecuali kalau puasa. Puasanya kan mulai fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Nah kalau puasa itu niat itu sesudah pokoknya waktu malam hari gitu. Kalau niat puasa mah, kalau puasa fardu mah, kalau puasa sunat beda. lantas yang sunnahnya itu tidak bisa dikerjakan. Apanya? Kan Bisa. nggak apa-apa berarti. Kan gini, kita sebelum sholat nih, maupun imam maupun makmum, sholli fardhu maghribi salasa rakaat, diucapkan dulu kan, salatu jami'atul rahimakumullah, sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmum dan imaman lillahi ta'ala. Itu sunat, kan? Allah dihadirkan lagi dalam hati. Ketika dia tidak dihadirkan dalam hati, maka sunat ke bawah, tetapi fardu tidak ke bawah, enggak sah sholat. Paham nggak? Karena lisan itu untuk membantu hati-hatinya takut lupa gitu. Bisa dipahami? Pahami nggak? Nah, jadi niat itu harus bersamaan di dalam sholat nih. Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Niatnya di hati, niat di hati itu mengucapkan niat, gitu kan? Sholli fardhu maghribi. Nah, lisan itu mengucapkan Allahu Akbar. Awal. Jangan sampai tidak terdengar, harus terdengar oleh sendiri. Tapi ada pendapat ulama mengatakan itu niatnya itu sebelum takbiratul ihram. Itu mazhab siapa? Oh, deh. Ya. Selama mazhab Imam Syafi'i itu semuanya bersamaan dengan sholat.
Saya belum menemukan selain dari mazhab Imam Syafi'i, nggak tahu. Ada memang ulama yang mengatakan sebagian, itu kan sebagian orang mengatakan bahwa niatnya itu sebelum waktu sholat. Karena niat itu takbiratul ihram, nah itu matan bahasanya. Ini kan matan. Sarahnya itu nanti dijelaskan di dalam sarahnya itu bahwa ketika niat dan di dalam sholat itu harus bersamaan di takbiratul ihram. Gitu. Kayak wudhu kan? Wudhu itu bertepatan itu bersamaan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a dalam hati bukan diucapkan. Ketika nawaitul diucapkan hati nggak mengucapkan, nggak sah. Ketika membasuh wajah kan nawaitul wudu'a dalam hati itu. Kita membasuh wajah, hati mengucapkan niat. Bisa dipahami ini niat tentang takbiratul ihram kebanyakan yang saya itu karena tidak diucapkan. Minimal sendiri harus terdengar sendiri Allahu Akbar sambil dalam hati ucapan niat Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram. Kalau ditanya ini dapat referensi dari mana dari kitab pengawasan? Semua kitab mazhab Imam Syafi'i itu dari mulai Safinah, Riyadul Badi'ah, Takrib, Syarah Takrib itu kitab Bajuri, semuanya sama. Bahwa niat itu bersama dalam sholat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Bahkan ketika Syanawi itu harus bareng ketika hamzahnya lafaz Allah dan rohnya lafaz akbar itu harus bareng selesai niat dan selesai takbiratul ihram. Artinya minimal itu ada tengah-tengah takbiratul ihram. Oh, enggak sampai baru hamzahnya bro. Allah baru lohnya baru takbirnya Allah tafhimnya lafzul jalalah Allah baru niat menghadikan usolli fardhu maghrib. Boleh. Yang penting pertengahan antara lafaz Allahu Akbar itu si niat itu sudah selesai. Jangan ketika akbar niat belum selesai atau sebelum kita mengucapkan lafaz Allah hamzahnya lafaz Allah kita sudah niat duluan. Itu tidak sah. Itu. Yang bermadhab Imam Syafi'i itu ya kitab Safinah. Di sini kan gini, penjelasan ini. Saya al-alim al-fadil Salim bin Samir al-Hudori alamat dari Imam Syafi'i nafa'anallahu bi ulumihi amin. Kayak gini. Yang pengarang kitabnya itu yaitu Safinatul Najah itu fi usulil fiqh. Saya al-alim al-fadil yaitu Salim bin Samir al-Hudori. Saya Salim bin Samir al-Hudori. Alamat dari Imam Syafi'i, ini tepan karena madhab Imam Syafi'i. Itu. Artinya yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau yang madhab yang lain nggak tahu. Kita ngajinya ngaji madhab menggunakan Safinah yang mengikuti yang ittiba ke madhab Imam Syafi'i. Lanjut. Asalisu, ini udah paham takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram termasuk rukun qauli yang harus diucapkan dan tidak putus, harus sempurna. Ya jangan pokoknya panjang pendeknya harus benar dan ketika Allahu Akbar. Nah, lalu mengangkatkan tangan itu, awas, mengangkatkan tangan itu tidak wajib, sunnah. Asali su'arin wakatiuna al-qiyamu eta ngadeg ala qadiri kanu kawasa kanu mampu fil fardi dina salat fardu. Jadi ketika salat fardu itu wajib berdiri selagi dia mampu. Tapi dengan ukuran gini sebenarnya. Ini baru juga kalau jalan kuat dari sini ke masjid kurang lebih 300 meter atau 100 meteran lah. Tapi ketika sholat dia nggak mampu berdiri terus duduk. Sebenarnya itu yang sebenarnya itu kemampuan harus berdiri itu ketika tidak bisa mampu sendiri maka menggunakan alat kita harus berdiri. Kecuali kalau memang benar-benar sudah maaf gitu sudah lumpuh, itu mah boleh duduk. Gitu. Kalau masih kuat berdiri, cuman nggak kuat lama ya boleh itu diusahakan menggunakan alat. Gitu. Lalu kalau tidak mampu, benar tidak mampu, boleh duduk.
Nah, beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk gitu. Karena sholat sunnah. Kalau kita mampu nih berdiri, kalau sehat, kuat, berdiri, tapi pengen duduk, boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu mah tidak. Wajib berdiri bagi yang mampu. Artinya yang benar-benar mampu gitu. Ar-Rabi warino kaopatna qiraatul Fatihah eta maca Fatihah. Nah, itu berdiri termasuk rukun fi'li ya. Termasuk rukun fi'li, pekerjaan. Bukan diucapkan, bukan di dalam hati gitu. Tapi itu mah harus dilakukan karena itu termasuk rukun fi'li. Ar-Rabi warino kaopatna qiraatul Fatihah eta maca Fatihah. Sama baca Fatihah juga harus ketika menjadi imam harus terdengar oleh makmum. Kalau sholatnya disuarakan, kalau dizahirkan bacaannya, seperti sholat apa? Kalau sholat fardu mah sholat maghrib, isya, subuh, gitu. Terus sholat Jumat itu wajib dizahirkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika sendiri itu Fatihah juga wajib harus diucapkan. Kalau jadi imam harus terdengar ke makmum, lalu ketika kita jadi makmum minimal terdengar oleh sendiri, jangan di dalam hati. Baca Fatihah tidak sah. Kenapa? Karena Fatihah adalah termasuk rukun qauli, wajib diucapkan oleh lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal terdengar oleh sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, jangan kalau ketika sendiri berjamaah kita jadi makmum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak boleh itu. Artinya harus terdengar sendiri ya, minimal terdengar sendiri ketika jadi makmum Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diam aja baca Fatihah dalam hati, enggak sah. Karena Fatihah itu, bacaan Fatihah itu bukan termasuk rukun iktikad, tetapi ini termasuk rukun qauli. Ya. Harus terdengar dari sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena surat Al-Fatihah itu ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, bahkan ayat pertama. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus terdengar dari sampai situ. Ya. Jangan di dalam hati ya, Mas. Al-khamisu aryanu kaliman ar-ruku eta ruku. Yang kelima itu harus ruku. Itu rukun fi'li. Nah, ketika kita sholat ketinggalan ruku, kan? Rukunya ketinggalan nih, sholat, lupa nggak ruku. Nah, bagaimana itu? Sujud sahwi atau gimana? Ketika rukun sholat tidak terbawa, ketika ruku itu, yaitu ketinggalan nih, sama dengan ketinggalan satu rakaat, batal satu rakaat itu tambah lagi satu rakaat. Ini pastinya lupa kan. Sedangkan rukun itu tidak boleh ditinggalkan, sengaja maupun tidak sengaja atau lupa, walau sahwan itu batal. Lupa ruku tinggal ke bawah, langsung ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin rakaat ketiga teh langsung ruku gitu. Langsung sujud, enggak ruku dulu. Ingat-ingat, duh, aku belum ruku. Nah, bagaimana? Lanjutkan sholatnya. Tetapi kalau maghrib itu 3 rakaat nih, pas ketiganya itu atau pas pertengahan lupa, enggak baru 2 rakaat lupa, enggak ruku, langsung sujud. Bagaimana? Itu 1 rakaat udah hilang. Nah, kan tambah lagi 1 rakaat. Sepintas seperti 4 rakaat, padahal yang 1 rakaat enggak sah. Enggak usah diulang dari awal, enggak usah. Asadisu arinu kang genepna. At-tumaninatu eta tumaina fi dan turku. Apa itu tumanina? Tumaina itu istirahat sebentar, gitu kan. Harus tumaina itu istirahat tanpa ada gerak. Ketika ruku begini. Ulah goyang. Nah, enggak boleh goyang-goyang. Harus benar-benar tumaina itu berhenti. Tak. Berhenti, jangan ada yang gerak-gerak. Sampai tangan gini bergerak atau kepala bergerak. Nah, itu enggak boleh. Harus tumaina, ketika harus tumaina dengan paling lama itu dengan ukuran subhanallah. Itu ukuran tumanina. Subhanallah. Karena ketika tawa yang agak cepat
Biasa itu mengucapan bacanya bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ruku. Enggak, biasanya itu kalau yang cepat subhanallah. Yang penting ruku, yang penting tumanina. Tumanina berhenti sejenak tanpa ada pergerakan, tanpa ada gerak. Kalau goyang-goyang itu bukan tumanina, belum tumanina. Karena ada gerak. Harus tumanina berhenti sebentar. Itu jadi rukun. Koli itu. Itu pilih lah tumanina. Kan berhenti sebentar. Nah, ukuran sampai gimana, sampai seberapa lama gitu tumanina itu berhentinya artinya tidak gerak itu ukurannya berapa lama? Apa ya? Durasinya berapa lama? Yaitu ukuran baca subhanallah. Nah, itu cukup segitu. Nah, ketika ukuran subhanallah itu jangan sampai ada yang gerak. Ketika lisan, kecuali lisan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, beda itu. Nah, ketika baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan 3 kalinya sunatnya itu mah jelas lebih dari subhanallah. Cukup maksimal itu minimal itu subhanallah. Nah, itu ukuran subhanallah udah. Gimana? Asabiu ari anu katujuna al-i'tidalu eta i'tidal itu bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Asamin wa kadlapana atumaina tatumina fidan itu i'tidal. Dan ketika i'tidal harus tumanina. Jangan gini ketika i'tidal teh sudah rukun nih. Sami Allahu liman hamidah. Goyang-goyang tangan. Itu tidak tumanina. Itu batal. Begini, sami Allahu liman hamidah. Tangannya gini. Nah, itu belum tumaina, harus tumaina ketika Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Itu kan udah tumaina. Kalau gini aja. Sami Allahu liman hamidah. Baca subhanallah. Selama baca subhanallah itu tidak ada pergerakan. Itu tumaina. Cukup segitu cukup. Minimal subhanallah. Nah, ketika sami Allahu liman hamidah gerak-gerak. Bahkan kan gerak 3 kali itu membatalkan, berturut-turut membatalkan sholat. Itu batal sholatnya. Kalau nggak ada tumanina. Asabiu ari anu katujuna. As-sujudu eta sujud marotanya 2 balikan. Sujud 2 balikan. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika sujud, nah itu nantilah kedepannya ada anggota sujud gitu kan. Yang mana aja anggota sujud. Jadi 2 balikan. Ketika sujud, ini kan gini. Jangan sampai ada banyak yang batal sujud. Sujud yang pertama itu ketika kening harus terbuka. Kalau sampai gini sujud, kita sujud nih. Allahu akbar. Si kening tertutup oleh kopiah, maka batal. Tidak sah. Gimana? Harus terbuka. Ketika Allahu akbar. Nah, itu kan sujud. Lalu bagaimana? Kita pakai sorban. Panjang. Terus sorban gini, ketika mau sujud, kalangin sorban. Allahu akbar. Itu tidak sah. Kalau sorban. Lalu bagaimana? Kalau kopiah jatuh begini. Pas mau sujud deh, kopiah jatuh. Atau gini lu lupa. Ketika sujud gini, lepasin aja. Atau jatuh kopiahnya. Nah, sujud di atas kopiah itu boleh. Lalu ketika sorban nempel, ini Allahu akbar, ini kan nggak sah, lepasin aja, jatuh ini. Ini jadi sah. Kalau masih nempel itu tidak sah. Awas. Karena bergayaan kopiah ketika sholat ini bukan ini. Lalu ada lagi bahkan dalam kitab lebih sana lebih jauh, ketika sujud nih ya ada pasir. Dan pas ketika sujud Allahu akbar, di sini ada pasir nempel, kan nempel yang pertama Allahu akbar. Ketika nempel pertama itu masih sah, kan 2 balikan sujud. Yang keduanya Allah, tapi pasir belum lepas dari kening, Allahu akbar, itu tidak sah. Maka gimana? Diusap. Nah, kan nggak ada baru gitu. Bagaimana ketika sholat? Oh, ini ada debu nih, ditiup
mau sujud teh? Itu sebagian ulama mengatakan batal. Bagaimana? Diusap aja gitu. Ya. Atau satu helai rambut nempel di kening, dan ini helai rambut nih nempel di kening. Terus gini, sujud itu tidak sah. Kenapa? Karena ada yang menghalangi atau sujud yang nempel dari badan, dari tubuh kita. Kita sholat pun satu lembar. Makanya ketika rambutnya panjang, ketika ada kalau di depan itu ada, maka itu dalam usul fikih wajib menggunakan kopiah. Tujuan kopiah itu bukan hanya menjadi variasi atau hiasan, akan tetapi itu ada fungsinya untuk menghalangi rambut ketika mau sujud. Makanya malayatin wujud bila dia wajib. Apabila sesuatu yang bisa wajib maka pakainya wajib. Rambut panjang. Nah ketika rambutnya pendek mah, itu pendek nih, itu nggak wajib. Kenapa kak? Nggak ada rambut menghalangi ke kening, itu nggak wajib. Kalau rambutnya panjang kayak saya gini, ketika acak kan ada depan yang adanya rambut, nah itu mah jadi wajib. Dan ketika kopiah, rambutnya kesini dulu ketika mau sholat. Nah, ketika nyungsep dia kopiahna, pas dia mah kata mah desah sholat. Artinya sujudnya desah, gitu. Kan sujud desah ya sholatnya desah. Nah, itu ya. Di dalam sujud juga kan harus ada tumanina. Nah, sujud juga sujud maroktain. Kalau Allahu Akbar sujud yang pertama, ya kan? Dan harus sempurna, jangan sampai ada yang menghalangi atau apa-apa gitu kan. Terus ini Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Nah, itu juga nanti ada dua sujud lagi, gitu kan? Sama, jangan sampai ada yang menghalangi. Al-asilu ayat asapuna atumain atau tumain, pilih itu sujud. Harus tumain tidak sujud. Jangan pilih sujud ya goyang-goyang. Wah, itu tangannya harus stop sujud tuh ketika badan semuanya jalan banyak gerak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, sampai dua sujud itu jangan harus ada tumanina. Jangan kita berdua nempel. Allahu Akbar. Nah, itu mah bukan tumanina. Ya. Harus itu minimal baca subhanallah, nempel dulu. Subhana rabbiyal a'la. Dan anggota sujud itu jabah. Jabah itu kening harus nempel ke tempat sujud. Gitu. Ini aja nempel. Bukan maaf. Bukan hidung nempel, kening dan nempel itu enggak sah. Karena hidung bukan termasuk anggota sujud. Nah, hidung itu ketika tidak nempel itu enggak jadi masalah. Yang penting kening nempel ke anggota sujud. Ke tempat sujud. Ini. Subhana rabbiyal a'la. Bisa tempat sujud luhur, kening nate, irung-irung nate non, ono kitanya mana tepes dan nempel. Dengan apa? Karena hidung bukan termasuk anggota sujud, tapi jabah. Nanti ada anggota sujud. Bisa dipanjang nggak? Kalau di jidatnya ada jerawat? Yang beda atau jerawat mah? Dicat. Nah itu di jidatnya, di sujudnya nanti di jidatnya ada jerawat, ketika sujud bucat jerawat, enggak apa-apa. Nanti ada yang mengatakan sholat ada. Ini sujud bisa dipahami? Ya. Awas jangan ada yang mengalami ya. Kita sujud marotain. Al-Hadiyah Asyar Ari anu ka-11 Al-Julusu eta diu baina sajadataini antara dua sujudan. Nah, berarti tadi kan ketika sujud dan tumanina. Sujud tumanina kan? Sujud tumanina sujud. Nah, terus di antara dua sujud kan ada duduk. Ya. Duduk di antara dua sujud kan duduk. Sebelum sujud kedua kan duduk. Rabbighfirli kan baca biasa baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Gitu kan? Akan ini asaro, aktu mainan atau mainan. Dan ketika dua sujud dua harus tumanina. Jangan ketika belum ada dua sujud gini. Rabbighfirli nggak bisa ini gini, segini. Semuanya dari sama tubuh itu harus berhenti. Tumanina itu harus berhenti. Rabbi kecuali bisa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu kan? Kalau tarawih biasanya itu. Rabbighfirli warhamni enggak akan ada yang ngacak aja. Subhanallah. Kan ketika sujud itu mainan. Subhanallah. Kan berhenti nih, subhanallah. Duduk yang dulu sujud. Subhanallah. Sujud lagi. Dan itu udah mainan. Karena mainan durasinya paling sedikit itu ukuran baca subhanallah.
Bisa dipahami? Cuman kalau untuk sujud itu dari anggota badan yang lainnya posisinya harus seperti apa Ustaz? Contoh kayak tangan, kaki. Ya, sebenarnya itu ada nantinya ke depannya ada anggota sujud itu akan ada 7. Dikarenakan bertanya, apa-apa. Ini kan gini anggota sujud. Yang pertama jabah, yang kedua 2 telapak tangan. Berarti 2 3 ya. Pertama jabah, yang kedua dan 3 itu telapak tangan. 2 3 kan? Telapak tangan 2 telapak tangan. Terus 4 5 itu dengkul, tuur. 6 7 itu jari-jari kaki, tapi batinnya. Bukan belakangnya. Ini ya. Jadi ketika sujud itu gini. Pas menjaga gini, tapi gini. Ini harus lurus dengan telinga. Nah, kalau laki-laki beda kalau perempuan gini, agak dijepit, ini agak ke dalam kalau perempuan. Kalau laki-laki gini. Terus si jari-jari harus gini. Nah, bukan gini. Tapi ini karena yang jadi anggota sujud itu batin jari-jari kaki. Dalam batinnya. Kalau batin kan ini, bukan ini. Nah, yang jadi anggota sujud jari-jari kaki. Ya, jadi sujud gini. Oke? Iya. Dia harus rapat nggak Pak? Hah? Rapat kakinya. Ada yang mengatakan betul rapat gini, Iya. ada yang gini. Itu sebenarnya bukan menjadi ketika rapat dan ada anak itu bukan menjadikan salah satu rukun. Bukan. Jadi jangan dipermasalahkan lah itu malah. Karena bermacam-macam berbeda-beda pendapat. Tapi yang penting rukunnya itu mah bukan termasuk rukun. Jadi jangan sampai ramai permasalahan perbedaan dengan yang bukan rukun lah gitu. Walaupun maaf gitu, walaupun seperti sempurna sholatnya, tetapi rukunnya tidak dipakai. Sujudnya rapi seperti rapi begini dosa begini atau yang malah kalau tidak rapat dasar, padahal tidak termasuk rukun. Artinya kakinya harus begini, ini kan yang menjadikan rukun itu anggota sujudnya. Sholat rukun kita bawa sah sholat. Kalau untuk lengannya itu kan ada juga yang beberapa orang itu yang nempel. Itu gimana? Itu termasuk rukun tuh? Kalau rukun sih bukan, cuman itu bukan termasuk cara sujud. Cara sujud itu harus ininya nempel, ini tidak nempel. Gitu. Nah, kalau kita nempel cuma nggak batal sholatnya, nggak batal. Cuman tata cara sujud itu ini nggak nempel. Kayak ukuran ruku aja, ukuran ruku itu kan harus lurus lagi nih. Ruku ketika ini itu ketika disimpan gelas pakai air itu nggak tumpah kan gitu. Bukan gini ruku, bukan gini ruku, bukan, tapi harus lurus. Dan mata itu dan sebagian kaum yang saat itu yang melihat ke jari kaki, jari atau lihat tuh tempatan sujud ada ya. Seperti itu. Dan yang enggak semua yang mengatakan ke tempat sujud ada, yang melihat ke sini ada yang mengatakan kalau seperti itu. Gitu. Nah, ketika pandangan itu malah jangan sampai diperdebatkan. Yang penting rukunnya harus tumanina. Ruku yang bagus itu ada ruku yang bahasanya yang dianjurkan dalam fikih itu lurusnya ruku ketika disimpan gelas ada air itu tidak tumpah. Oke? Asalisa asal aliran kafiru belasna atasahudu etama tasawud akhir al-akhir tasawud akhir. Ayat kafiru belasna maka tasawud akhir. Non tasawud akhirnya kan? Jadi gini, duduk di antara tasawud akhir. Dekat tasawud akhir, kaki kiri di bawah ini dan si jari kaki di kanan begini. Nah, lu baca tasawud akhir gimana? At-tahiyyatu mubaratus sholawatu thayyibatu lillah. Gitu kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ itu tasawuf akhir. Sampai situ. Rukun yang tasawuf akhir sampai itu tasawuf akhir. Bacaan tasawuf akhir sampai situ. Lalu ini ada sholawat. Nah, Ar-Rabi'u Arabi Asyara yang ke-14. Al-Qulu eta diukti itu tasawuf akhir. Oh, jadi ketika kita membaca tasawuf akhir itu dan duduknya harus di tasawuf akhir. Nah, tasawuf akhir itu ada aturannya, bukan gini tasawuf akhirnya. Gitu kan? Orang tahu namanya duduk istifros kan? Istifros apa ini? Bukan gini, tapi tasawuf akhir itu yang satu di bawah betis depan kaki kanan. Terus ini tilak. Nah, ini. Bagaimana hukumnya nunjuk? Nah, begini, asyhadu alla. Nah, dalam kitab kita yang haji, jadi gini. Sunatnya. Ketika ini di depan rata dengan dengkul, itu disunatkan untuk menunjuk pas asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika gini mah atau gini di sini atau gini, itu tidak sunatkan untuk menunjuk jari. Itu dalam kitab yang fikih menurut Imam Syafi'i. Nah, surat itu kayak gini. Ketika ini rata, nunjuk asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Kalau ini rata, sunat untuk menunjuk. Baik tasawuf awal atau tasawuf akhir, gitu kan? Karena ini nunjuk itu bukan termasuk rukun loh, awas. Jangan diperdebatkan ya. Ini tidak termasuk rukun. Lalu kalau gini dalam kitab kalau nggak salah, kalau bajunya. Ketika jarinya enggak gini mah, enggak rata dengan dengkul yang kiri, si jari ini atau gini, itu tidak sunatkan untuk menunjuk. Itu bukan rukun juga. Bukan termasuk rukun itu. Kalau rukun nanti kalau ngomong di rukun nanti bagaimana? Ini enggak ada. Bukan termasuk rukun, jangan diperdebatkan. Bebas silakan mau bagaimanapun itu sistem caranya. Yang jelas itu jangan pendapat tenang karena itu bukan rukun. Tenang. Oh, bahasa sholat tenang, bukan masuk rukun. Oke? Tapi kalau yang gerak tangannya itu kan termasuk 3 kali gerakan, lebih dari 3 kali gerakan. Nanti Anda bahas. Kalau jarinya tinggi dia gatalnya, dia gatal. Dia gerak. Mau 1000 kali kalau kayak gini, itu tidak membatalkan sholat. Yang artinya digerak 3 kali berturut-turut itu semuanya dari sini. Begini kan, kalau gini kan gerak. Kalau ini enggak sebagian. Ini. Kalau gini benar-benar batal ya. Nah. Al-Khamisah asyara kalimat as-salatu eta maca salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika tasawuf akhir itu di samping kita membaca tasawuf akhir harus bareng dengan duduk tasawuf akhir. Nah, ketika at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu batas tasawuf akhir. Nah, akan tetapi ketika di rukun sholat itu ada rukun juga harus membaca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad di tasawuf akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya sampai situ. Lalu kama shallaita ala sayyidina, itu sunat hukumnya. Nah, lalu bagaimana kalau ketika tasawuf awal? Itu kan baca tasawuf at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu Allahumma sholli ala itu hukumnya ketika tasawuf awal itu sunat. Jika Allahumma sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad terus sampai Allahumma inna na'udzubika min Allahumma na'udzu min adabi jahannam min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Itu sunnah.
Sesudah baca sholat yang wajibnya itu, yang rukunnya itu tasyahud, baca tasyahud akhir beserta dulu tasyahud akhirnya dan sampai membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Asadi syarat ayat 16 assalamu eta baca salam. Nah, yang terakhir itu baca salam. Artinya di dalam sholat ya awas. Di dalam rukun sholat itu, rukun qauli itu terakhir itu baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, ketika sholat fardu 5 waktu atau sholatnya selain sholat jenazah awas. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Ketika sholatnya selain sholat jenazah dan selain sholat mayit, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang mana yang wajib? Yang pertama. Makanya salam itu adalah rukun sholat. Ketika tidak dibawa itu batal, ketika dibaca membatalkan sholat. Tinggal. Rukun sholat yang ketika tidak dibaca itu, ketika tidak dibawa itu tidak sah sholatnya. Dan ketika dibaca itu batal sholat. Apa itu rukun sholat? Yaitu mengucapkan salam. Kan gini, salam yang terakhir ya, salam yang pertama, ucapan salam. Kan kita Allahu Akbar kan mulai salat. Nah, sudah tasawuf akhir kan, assalamu innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan rukun salat. Baca salam. Ketika baca assalamualaikum warahmatullahi, salatnya batal nggak? Batal, udah selesai salatnya. Karena sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat. Akhir dengan sholat itu mau baca salam yang pertama. Salam kedua masuk sunnah hukum, karena di luar sholat. Kalau salam pertama itu di dalam sholat tetapi membatalkan sholat, artinya bukan membatalkan, mengakhiri sholat, jadi batal sholatnya gitu. Ngerti nggak? Kalau ada pertanyaan rukun sholat apa yang ketika tidak dibaca itu tidak sah sholatnya, tetapi ketika dibaca itu jadi batal sholatnya. Kan salam, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholat, berarti batal kan sholat? Artinya sudah selesai sholat kan? Gitu. Bukan batal, jadi selesai sholat. Tetap kayak angus gitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat fardu itu jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beda dengan sholat jenazah, sholat mayit, sholat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kembali. Ada kejadian kembali. Ketika sholat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat fardu aja berjamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya yang ke-17 at-tartib itu tartib. Nah, walaupun yang kita 16 itu kita di dalam sholat, yang rukun sholat itu ada 16 kalau Safinah, kan? Yang 7 tartib. Artinya gini, walaupun kita itu 16 digunakan tetapi tidak berurutan, maka tidak sah. Baca pada dulu Fatihah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, takbiratul ihram, Allahu akbar, berurutan. Atau takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, baru niat nawaitu sholli fardhu maghrib, ini dasar. Makanya di sini harus kenapa? Karena mulai dari sholat itu rukun qauli yang diawali dengan rukun qauli itu mulai pergerakan sholat. Nah, kenapa harus bareng niat dengan takbiratul ihram? Karena sholat itu dimulai pergerakannya dengan yaitu rukun qauli apa? Mengucapkan takbiratul ihram. Nah, ihramnya itu rukun ihram itu harus bareng dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena dimulai ketika sholli fardhu maghrib. Belum mulai itu, kalau dalam hati belum mulai. Ketika ada nanya, "Oh, yang mana?" Yuk, itu masih sah. Kenapa tidak membatalkan? Karena belum mulai sholat. Karena sholat itu dimulai oleh pergerakan rukun qauli takbiratul ihram. Kan di sini kan pertamanya niat. Karena memang niat, walaupun kita bilang dari setengah ini tidak sah, tapi di dalam sholat niat itu harus disertai dengan takbiratul ihram, artinya berbarengan. Ketika tidak bisa bareng, minimal pertengahan takbiratul ihram.
Kalau kita di jalan, kalau memang niat di sebelum waktu takbiratul ihram, berarti dari rumah juga udah boleh dong. Aku niat sholat belum takbiratul ihram nih, ada yang nanya. Baik gimana? Kembali ngomong, harus menghadap kiblat, sholat. Maka nanti ada pembatalan sholat. Di antaranya yang membatalkan sholat itu ketika tidak menghadap kiblat. Di antaranya nih, sholat gini, menghadap kiblat ya, goyang-goyang. Si dada itu tidak menghadap kiblat. Keluar dari kiblat itu batal sholat. Beda dengan kepala. Kalau kepala pas ketika Allahu Akbar kaget, wah ada petasan dan gimana, tiba-tiba refleks keliling, itu tidak batal. Yang penting dada itu harus menghadap kiblat. Ketika dada tidak menghadap kiblat itu tidak sah. Lagi sholat goyang seperti ini. Ketika sholat goyang, tempat angin kipas goyang. Wah, tulang hidup situ dada. Itu ketika dada nyengsol, tidak lurus ke kiblat, maka batal sholat. Jadi ada pembatalan yang membatalkan sholat. Oke? Rukun sholat bisa dipahami? Itu kalau sekiranya kiblatnya itu tidak struktur, bangunannya tidak struktur dengan kiblat, itu bagaimana Pak? Penyelesaian itu. Terus kita yakin bahwa itu tidak akur. Kita udah tahu dia lebih miring ke kanan, tapi kita lurus karena ikuti struktur si masjidnya itu. Ini sebenarnya kan sekarang ada pergeseran dan bagaimana ada perubahan. Iya, itu. Nah, ketika ada perubahan, itu kata hakim atau kata ini ada perubahan ini. Jadi kata hakim itu di antaranya pemerintah. Iya. Bahwa ada pergeseran bumi atau gimana akhirnya di kiblat punya sholat. Sedangkan bangunan masjid itu bangunan dulu lah gitu. Nah, itu bisa guys. Artinya menghadap bukan masjid jadi geser bukan. Kita kiblatnya geser. Kalau ada terang kita kanan sedikit. Kan kalau imam doang bisa nih Pak, tapi kalau sekiranya makmumnya. Oh bisa. Ya tinggal pengurus nanti kalau mau itu mah sapnya aja tinggal dibikin lagi. Pakai apa kayak pakai apa stempel ya atau solasi atau pakai cat kayak gitu. Tapi kalau sekiranya makmumnya agak menceng nggak sesuai dengan imam, itu membatalkan juga nggak Pak? Imamnya udah sesuai dengan kiblat, cuman gara-gara ada perubahan kiblatnya itu si makmumnya berbeda dengan si imamnya karena mengikuti struktur si bangunannya. Itu membatalkan bangunan kalau itu ikuti tetap yang ada perubahan. Nah gini lah, bangunan dulu awalnya lah secara ritual kan di depan kiblat kan, lurus nih. Tiba-tiba ada progresi atau gimana, semakin banyak bencana pergerakan bumi kan. Jadi sampai sekarang banyak ada istilahnya perubahan kiblat, agak miring kan sedikit. Bangunan nggak usah dirubah, ya tetap si imam jaga miring, si imam juga ikut miring. Nah ketika si imam itu tidak mengikuti imam, nggak sah. Oh berarti nggak ada masuknya? Nggak sah kalau nggak mengikuti imam, artinya mengikuti kiblat yang sudah ditentukan. Itu. Soalnya banyak kejadian seperti itu. Iya. Jadi imamnya sesuai dengan kiblat, tapi si makmumnya berbeda, walaupun berbeda sedikit lah. Itu berasa berarti. Kalau memang itu merasa dia itu kiblat sama benar ini, si imam salah, itu harus ada alasannya. Itu kenapa dia tidak mengikuti imam? Padahal udah terarah gitu loh, udah dikasih tahu ada misalnya penanda gitu loh untuk kiblatnya. Cuman gara-gara faktor strukturasi bangunannya itu yang tadinya buat 10 saf kalau di minggu malah jadi kurang jadi 7 saf, jadi dipaksakan jadi 10 saf. Iya.